Dua surat pendek, tiada bandingan sama sekali. Baik Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pecinta channel YouTube Al-Mu'allim Center maupun pecinta channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim. Kita akan membahas tentang fadilah dua surat pendek yang menurut Rasulullah SAW tidak ada bandingannya sama sekali, baik dari Injil, Taurat, Zabur maupun dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilat al-lailata lam yura mithluhunna qattu. Alam tara, apakah melihat oleh engkau wahai Uqbah, ayatin pada beberapa ayat, unzilat yang telah diturunkan terhadap dia, ayat al-lailata pada malam ini, lam yura yang tidak pernah dilihat, mithluhunna terhadap seperti dia ayat-ayat itu, tidak ada bandingannya, qattu sama sekali. Wahai Uqbah, apakah engkau melihat beberapa ayat yang telah diturunkan pada malam ini yang belum pernah dilihat semisalnya sama sekali, baik di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, bahkan di dalam kitab Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, yaitu ayat Qul a'udhu bi rabbil falaq dan ayat wa qul a'udhu bi rabbin nas. Jadi dua surat inilah yang tidak ada bandingannya sama sekali, baik di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil maupun di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah surat Al-Falaq dan yang kedua adalah surat An-Nas. Inilah fadilah dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua surat ini disebut Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain yaitu dua surat perlindungan. Mengapa disebut dua surat perlindungan? Karena redaksinya a'udhu. A'udhu artinya berlindung oleh saya. Baik surat Al-Falaq maupun surat An-Nas, redaksi kalimatnya diawali a'udhu, berlindung oleh saya. Maka kedua surat ini disebut Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Jadi seandainya misalnya nih kita menyuruh bacalah Al-Mu'awwidhatain, bacalah Al-Mu'awwidhatain, apa yang harus dibaca? Ya Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Jangan bingung. Kalau yang disuruh membaca Al-Mu'awwidhatain, maka yang dibaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena kedua surat ini disebut surat perlindungan, Al-Mu'awwidhatain. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, a'udhu, berlindung oleh saya, bi rabbil falaq, pada Tuhan pengurus atau pengatur. Rabbun itu Tuhan yang mengurus, yang mengatur, yang menciptakan. Al-Falaqi, waktu subuh, waktu pagi. Pada Tuhan waktu atau pada Tuhan pengatur, pengurus waktu pagi. Wa qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu, qul katakanlah oleh engkau Muhammad, a'udhu, berlindung oleh saya, bi rabbin nasi, pada Tuhan pengurus pengatur manusia. Akhrajahu Muslimun. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 814. Kemudian dalil hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Uqbah bin Amir juga. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, Baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu saya, kata Uqbah bin Amir, asiru yaitu berjalan, mengadakan perjalanan oleh saya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bainal Juhfati wal Abwa'i, di antara daerah Juhfa dan daerah Abwa. Id ghasyatna rihun, tiba-tiba ghasyat menyelimutina kepada kami rihun oleh angin. Jadi angin topan tiba-tiba menyelimuti. Wa dhulmatun, dan kegelapan syadidatun yang sangat. Jadi ceritanya Uqbah bin Amir nih, sewaktu beliau menemani perjalanan Rasulullah SAW di antara Juhfa dan Abwa, tiba-tiba angin topan menyelimuti dan gelap gulita. Faja'ala Rasulullah SAW yata'awwadu bi'a'udhu birabbil falaq wa a'udhu birabbin nas. Lalu menjadilah oleh Rasulullah SAW yata'awwadu, yaitu berlindung oleh Rasulullah, bi'a'udhu birabbil falaq, dengan membaca qul a'udhu birabbil falaq sampai akhir ayat ya. Wa a'udhu birabbin nas, dan berlindung oleh Rasulullah dengan a'udhu birabbin nas juga sampai akhir ayat, akhir surat. Maksudnya jangan a'udzu birabbil falaq langsung a'udzu birabbin nas saja, bukan. Maksudnya ini berlindung kepada Allah dengan menggunakan dua surat itu. Satu surat full, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wa yaqulu, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbatu, wahai Uqbah, ta'awwadz bihima, berlindunglah oleh engkau kepada Allah bihima, dengan kedua surat itu, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fama ta'awwadha muta'awwidun, maka tidaklah berlindung oleh orang yang berlindung, bimithlihima, dengan yang semisal keduanya. Tidak ada orang yang berlindung kepada Allah dengan dua surat yang semisal dua surat ini. Qala, berkata oleh Uqbah bin Amir, wa sami'tu, dan telah mendengar oleh saya pada Rasulullah, ya ummuna, yaitu mengimami oleh Rasulullah pada kami, bihima, dengan dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fi sholati, di dalam solat. Akhrajahu Abu Dawud nomor hadis 1463. Lalu solat apakah kira-kira yang Rasulullah SAW menjadi imam tetapi membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yaitu solat subuh. Solat subuh Rasulullah SAW menjadi imam membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Oleh sebab itu jangan gengsi ya, jangan gengsi menjadi imam sholat subuh, kemudian gengsilah saya membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Salah. Rasulullah SAW sendiri saja membaca surat Al-Falaq dan An-Nas walaupun toh itu sholat subuh. Wa fil lafdin an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kuntu aqutu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatahu fis safari. Faqala li ya Uqbatu ala uallimuka khaira surataini quri'ata fa'allamani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qala falam yarani surirtu bihima jiddan falamma nazala li sholati subhi shalla bihima sholata subhi linnas. Maka jelas tatkala Rasulullah SAW singgah untuk sholat subuh, shalla bihima, maka Rasulullah sholat mengimami dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas, sholata subhi, pada sholat subuh, linnasi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sholati iltafata ilayya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai sholat, Rasulullah menoleh kepadaku, kata Uqbah bin Amir. Faqala, lalu bersabda, ya Uqbah, kaifa ra'aita, wahai Uqbah, bagaimanakah pendapatmu? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1462 dan Imam An-Nasai di dalam kitab As-Sunan Al-Mujtabah nomor hadis 5436. Jadi sekali lagi, jangan gengsi, jangan merasa gimana gitu kalau sholat subuh membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini jelas Rasulullah SAW sendiri saja membaca surat Al-Falaq dan An-Nas pada sholat subuh. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab.